Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Anggraini dengan nomor BP 21101155310242. Saya selaku ketua kelompok 4 ingin mengunjungi LUPI Swalayan dan Komputer untuk memenuhi tugas kelompok kami, yaitu manajemen mutu total dengan dosen pengampu Ibu Elva Susanti SEMM. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Indah Widya Maharani, BP 21101155310316. Saya Sandra Ayesa Alfati, nomor BP 211013103336. Saya Sarah Princess Dania, BP 21101155310337. Saya Sintia Saya Retno Marita Sari dengan nomor BP 21101155310430. Pengertian TKM merupakan sistem manajemen yang berfokus kepada semua orang atau tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu konsep. Konsep TKM memiliki 3 unsur. Yang pertama itu strategi nilai pelanggan, yang kedua sistem organisasional, terus yang terakhir yaitu perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbedaan TKM dengan metode lainnya. TKM yaitu menggunakan teori statistik, sumber inovasi dari lembaga-lembaga pemerintahan, dikembangkan di USA dan penyebarannya melalui populis. Sedangkan metode lainnya menggunakan ilmu sosial, sumber inovasinya dari sekolah terkemuka dan perusahaan konsultan manajemen, dikembangkan di Amerika Serikat, ditransfer ke internasional dan proses penyebarannya hierarkis. Unsur TKM. Ada 10 unsur-unsur TKM. Fokus pada pelanggan, obsesi pada kualitas, mendekatkan ilmiah, komitmen jangka panjang, pendidikan dan pelatihan, kerja sama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 4 prinsip utama dalam TKM. Yang pertama, kepuasan pelanggan adalah konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Yang kedua, respek terhadap setiap orang, yaitu dalam perusahaan yang kualitas yang tergolong kelas dunia. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta, yaitu perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan, yaitu agar dapat sukses, setiap perubahan memerlukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Metode TKM oleh berbagai pakar mutu. Setiap pakar mutu mempunyai pandangan dan pendekatan berbeda tergantung pada latar belakangnya. Yang pertama, ada beberapa komitmen yang sama. Yang kedua, pentingnya komitmen manajemen. Ketiga, pendekatan strategis kepada semu. Yang keempat, pentingnya pengukuran mutu. Yang kelima, pentingnya perbaikan proses. Faktor-faktor penyebab kegagalan TKM. 1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. 2. Tim mania. 3. Proses penyebar luasan. 4. Menggunakan pendekatan terbatas dan demokratis. 5. Harapan yang terlalu berlebihan. 6. Empowerment yang bersifat prematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan sesi wawancara sama Bapak ini, baiklah saya perkenalkan dulu. Saya Tarik Anggraini selaku ketua kelompok dari kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak sebagai pemilik toko Swalayan dan Komputer ini untuk memenuhi tugas perkuliahan kami dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Elva Susanti SEMM. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Indah Widya Maharani, BP 211011553103. Nama saya Sintia
Oke, terima kasih Pak Man. Nah, ini Pak mau tamu dulu Pak. Perkenalkan, saya Rita Marita Sari dengan nomor BP 21101155310430. Perkenalkan, nama saya Sarah Priscilia, BP 111155310337. Nama saya Saraya Salvati, BP 2110101553336. Baiklah, tidak akan lama-lama, langsung saja anggota kelompok saya memberikan pertanyaan kepada Bapak. Kita terutama satu tim itu kita memberikan aturan disiplinan satu sama lain itu istilahnya kerjasama yang baik antara satu tim. Pertanyaan nomor 2, apa saja hambatan yang menghalangi kerjasama tim dalam implementasi yang lainnya? Itu yang sering menjadi kendala itu ketidakdisiplinan antara satu tim yang kita kan. Itu misalnya disiplin kedatangan, misalnya terlambat atau gimana kan. Dalam proses kegiatan bisa terganggu karena masing-masing mempunyai fungsi masing-masing dalam kegiatan. Jadi fungsinya itu karena ada yang terlambat, jadi fungsinya tidak bisa berjalan dengan baik kan. Bagaimana cara Bapak mendapat di antara anggota kita? Kita adalah suatu tim itu selalu menanamkan nilai-nilai sepertinya kita harus saling menjaga yang tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki, tidak ada yang besar sama satu kawan. Jadi kita semuanya harus sama-sama kan ada pakai berpikir positif antara sama yang lain. Iya, kelemahan cuman pas kita kan start sama komunikasi yang baik dan saling mendukung di antara anggota tim. Itu kita selalu menanamkan nilai-nilai atau tata-tata yang baik sama tim. Jadi tim itu selalu saling bahu-bahu, saling bantu-bantu dalam kegiatan. Jadi tidak ada yang tumpang tindih kan. Jadi semua kegiatan itu dilaksanakan secara dengan sepenuh hati. Jadi seluruh anggota tim itu selalu melakukan kegiatan dengan bersemangat dan bersinergi karena saling membantu dan saling melakukan kegiatan dengan bersama. Tanpa ada yang merasa diberatkan atau merasa yang dikucilkan atau gimana. Yang penting tim kita selalu menjadi tim yang kuat dan terpadu. Selanjutnya, bagaimana mengelola perbedaan kepribadian, gaya kerja, dan keahlian individu dalam tim perusahaan untuk mencapai kolaborasi yang optimal? Itu kita pertama kita mulai dari awal rekrutmennya kita beri namanya pengenalan untuk lingkungan kerja. Jadi kita saling memperkenalkan diri antara satu sama yang lain. Jadi di antara satu tim itu harus menjalin hubungan yang baik, baik itu hubungan saudara, hubungan kita selalu menanamkan nilai-nilai kayak keluarga sendiri kan. Masalahnya selama kerja kita waktu yang kita bertemu antara sama lain itu sebetulnya panjang di tempat kerja kan. Jadi menjalin kekerapan yang baik, ada selama kerja tuh saling bantu-bantu kayak tadi, saling bahu-bahu kan. Jadi semuanya merasa nyaman dan tentram selama dalam kegiatan. Jadi setiap masuk kerja tuh dari tim selalu dia senang melakukan kegiatan katanya. Jadi kayak kerja tuh kayak dilakukan kayak hobi, kayak lagi main kan. Cuman kita fokus yang namanya aturan ada aturan, tapi kedua-duanya kalau aturan kita menjalankannya tuh karyawannya berjalan dengan apa namanya itu kayak berjalan dengan baik tapi sesuai dengan aturan. Baiklah Pak, sekian aja pertanyaan dari kelompok ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kelompok ini. Sekian, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekian video dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.